Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semua baik. Kita akan belajar pendidikan agama Kristen, dan sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa. Anak-anakku sekalian, mari dimohon berdiri. Kita tunduk kepala berdoa. Iya Bapa yang baik, kami bersyukur kasih-Mu nyata dalam hidup kami ketika kami ada di lembaga pendidikan ini dalam keadaan yang sehat dan selamat. Kini kami akan memulaikan pembelajaran pendidikan agama Kristen dalam pembahasan materi tanggung jawab terhadap keluarga. Kami memohon kasih karunia menyertai pembelajaran kami, sehingga pembelajaran berlangsung dengan baik. Awal, pertengahan, berakhir terjadi di dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Disilakan duduk kembali. Ketua kelas, ada berapa orang yang tidak hadir saat ini? Baik, semua hadir. Dan kepada Yosua, ya, dan juga yang saya duduk di belakang, mari duduk di depan supaya bisa mendengar dan menyimak dengan baik apa yang Ibu sampaikan. Oke. Pada minggu yang lalu, adik-adik, kita sudah belajar tentang keluarga sebagai gereja domestik. Nah, keluarga sebagai gereja domestik ini mempunyai persamaan dengan gereja, ya, yaitu keluarga dan gereja sama-sama sebagai lembaga atau institusi yang bertumbuh. Kemudian persamaannya juga ada pada tugas dan panggilan. Baik keluarga maupun gereja memiliki tiga tugas panggilan yang sama, melayani, bersaksi, dan bersekutu. Nah, di dalam keluarga, tugas panggilan untuk melayani artinya bahwa pribadi-pribadi yang ada di dalam keluarga itu saling memberikan pelayanan dan pengorbanan yang ikhlas. Begitu juga tentu dengan persekutuan. Keluarga adalah kumpulan orang-orang beriman yang diharapkan bahwa membentuk persekutuan yang memuji dan memuliakan Tuhan. Keluarga bisa memfasilitasi anggota-anggotanya untuk dapat beribadah, dan juga sebagai kesaksian adalah bahwa di dalam keluarga itu perlu ada kabar sukacita yang disampaikan, tetapi juga keluarga perlu menjadi kesaksian bagi semua yang ada di sekitarnya, membawa kabar sukacita yang hidup dalam kasih satu dengan yang lainnya, berkasih-kasihan. Nah, itu hanya ulasan materi kita pada minggu yang lalu, dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, melalui penyelidikan sederhana, mengolah informasi, dan melalui diskusi juga penugasan, peserta didik dapat menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan berkeluarga dan dalam kehidupan pernikahan. Dan setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam keluarga dan pernikahan, juga menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Maka
materi kita saat ini adalah tanggung jawabku terhadap keluarga dengan submateri. Yang pertama anak dalam keluarga, dan yang kedua adalah tanggung jawab anak. Silakan adik-adik perhatikan gambar yang ada. Sambil melihat gambar, juga mengamati, buka bukunya, ya, buku sumber yang sudah ada di tangan adik-adik tadi. Ibu sudah bagikan melalui ketua kelasmu untuk diambil dan dibagikan sebelum ibu masuk. Juga LKPD yang sudah juga ibu suruh bagikan sama ketua kelasmu sudah ada di tangan adik-adik semuanya. Semua sudah mendapat buku dan LKPD? Sudah, oke. Silakan buka buku bab 6 pada halaman 53 sampai 60. Ya, baca materinya dan kemudian sambil mengamati, melihat gambar yang ada, gambar 1 dan 2. Ibu akan memberikan penjelasan, mengantar adik-adik untuk masuk dalam diskusi dalam pembelajaran saat ini. Yang pertama tentang anak dalam keluarga. Siapa itu anak? Anak merupakan tanda utama dari cinta kasih yang saling berbalas dari suami dan istri. Anak juga merupakan anugerah utama bagi keluarga Kristen. Orang tua yang memiliki anak beruntung sebab banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Tetapi bukan berarti bahwa mereka berdosa dan tidak diberkati. Oleh karena jika tidak memiliki anak, maka Tuhan punya rencana yang besar bagi keluarga itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Tuhan Yesus dan juga Rasul Paulus di dalam Alkitab, yang memilih untuk hidup selibat tidak berkeluarga, tetapi hidup mereka menjadi kemuliaan bagi Tuhan dengan mempersembahkan diri mereka melayani Tuhan. Nah, kemudian tentang keberadaan anak di tengah keluarga, hal ini merupakan penyempurnaan dari Trinitas segitiga cinta yang ada dalam lingkaran keluarga yang intim atau keluarga inti. Ya, Trinitas segitiga cinta adalah adanya kaitan erat 3 elemen dalam keluarga yang diikat karena cinta kasih yang tulus, yaitu Bapa, Ibu, dan anak. Jadi Trinitas segitiga cinta yang dimaksudkan adalah bahwa adanya relasi yang baik yang berdasarkan cinta kasih yang tulus dari 3 elemen, yaitu Papa, Mama, dan anak. Nah, Papa, Mama, dan anak ini masing-masing memiliki tanggung jawab di dalam keluarga. Orang tua melaksanakan tugasnya, tanggung jawabnya, kewajibannya sebagai ayah dan ibu sejak anak-anak masih di dalam kandungan sampai ketika anak itu menikah atau membentuk keluarganya sendiri. Nah, hal ini membutuhkan kesabaran dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya kepada anak, membutuhkan kerja keras dan juga membutuhkan tanggung jawab yang besar. Karena mengapa? Karena kompleksitas kebutuhan anak yang harus dicukupi, banyaknya kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Nah, itu yang harus orang tua lakukan. Selanjutnya, apa yang menjadi tanggung jawab dari anak? Kalau orang tua sudah berupaya bekerja keras dengan sabar, ya, dengan tanggung jawab yang besar, mendidik anak atau memenuhi kebutuhan anak, apa tanggung jawab anak terhadap orang tua?
Silakan buka Alkitab. Kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Satu orang siswa bacakan. Baik. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih untuk siswa yang sudah membacakannya. Jadi tanggung jawab anak kepada orang tua adalah menghormati orang tua. Menghormati orang tua merupakan salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh anak sepanjang hidupnya atau seumur hidupnya. Anak perlu menghormati orang tua. Apa itu hormat? Itu yang akan kita diskusikan atau adik-adik diskusikan dalam diskusi kelompok. Hormat kepada orang tua artinya bagaimana? Dan Ibu membagikan Anda pada 3 kelompok sebagaimana pembagian Ibu pada pembelajaran sebelumnya. Karena itu silakan menyesuaikan dengan teman-temannya. Masih ingat ya, anggota kelompok masing-masing 1 kelompok 3 orang. Oke, langsung menyesuaikan. Dan adik-adik untuk langkah kegiatan diskusi ada juga pada LKPD Anda, tetapi Anda bisa memperhatikan juga pada tayangan LCD yang ada. Sudah duduk di kelompok masing-masing, kemudian adik-adik juga sudah menyiapkan peralatan bahan yang Anda butuhkan. Buku sudah ada, LKPD, alat tulis menulis juga sudah ada, dan kemudian mengamati gambar 1 dan 2 ya. Silakan Anda bersama teman-temanmu bekerja di kelompok mengamati gambar yang ada, gambar 1 dan 2, kemudian analisa gambar tersebut ya, dan Anda simpulkan 2 gambar tersebut untuk menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan hormat pada orang tua atau apa, dan bagaimana menghormati orang tua itu. Hasil kerjamu dituliskan ya, untuk sebentar dipresentasikan di depan, dan kemudian akan saling menanggapi kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Ada pertanyaan seputar pelaksanaan diskusi? Mungkin ada hal yang tidak jelas? Baik, semua jelas, selamat berdiskusi. Sudah selesai diskusinya? Baik, sudah selesai kelompok 1 sampai kelompok 3, artinya bahwa saatnya Anda untuk presentasi hasil diskusi. Dimulai dari kelompok 1 ya. Terserah Anda berkreasi membagi tugas, tetapi sebaiknya tetap ada kerjasama. 1 orang membaca pertanyaannya, 1 orang membacakan atau menyampaikan jawabannya, 1 orang bertugas untuk menjawab, dan kemudian yang lainnya juga menambahkan. Terserah Anda untuk berkreasi. Silakan beri aplaus untuk kelompok 1 yang akan maju supaya mereka semangat. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan yang akan dibawakan oleh rekan yang ada di samping saya. Hasil dari diskusi kami yaitu pertanyaannya yang pertama, yaitu apa arti hormat kepada orang tua? Baik, dari pengamatan kami terhadap gambar yang ada, dari buku sumber, juga dari penjelasan Ibu, kami dapat menyimpulkan bahwa gambar 1 adalah contoh tanggung jawab yang harus kita lakukan oleh seorang anak kepada orang tua, yaitu membantu orang tua
di kebun tempat orang tuanya bekerja. Dan gambar kedua menurut kami adalah contoh tanggung jawab anak kepada orang tuanya, yaitu menyayangi orang tua dengan cara merawat, memberi makan dan minum ketika orang tuanya tidak dapat melakukan apa-apa lagi atau sedang sakit. Jadi sehubungan dengan pertanyaan apa arti menghormati orang tua? Menurut kami menghormati orang tua yaitu membantu orang tua dalam melakukan pekerjaan dan mencintai mereka dengan cara merawat dan menyediakan kebutuhan hidup orang tua ketika mereka tidak berdaya karena sakit dan sudah lanjut usia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kelompok 1, luar biasa. Sangat baik ya apa yang dilaporkan dan disampaikan. Dan sesudah itu silakan kelompok 2, kita beri semangat untuk kelompok 2 yang maju sambil kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah luar biasa memaparkan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Baik ya, pasti semua akan memberi yang terbaik. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana sikap kita dalam menghormati orang tua. Dan di sini akan disampaikan oleh teman saya yang didampingi. Pertanyaan adalah, apa arti hormat kepada orang tua? Berdasarkan gambar yang telah kelompok kami amati, gambar pertama menunjukkan bahwa sikap seorang anak kepada orang tuanya dalam bentuk menghormati, yaitu dalam sikap yaitu membantu orang tuanya di kebun atau meringankan pekerjaan orang tua yang ada di kebun. Dan untuk gambar yang kedua, kami dapat mengartikan bahwa seorang anak membantu orang tuanya, yaitu di mana keadaan atau kondisi orang tuanya yang sedang sakit. Dan berdasarkan gambar yang telah kami amati, kami dapat menyimpulkan bahwa menghormati atau hormat adalah sikap atau perilaku kita kepada orang tua, yaitu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, ataupun sikap kita sehari-hari, yaitu dengan membantu ataupun merawat orang tua kita yang sedang sakit ataupun telah lanjut usia. Demikianlah hasil diskusi kami dan terima kasih. Oke, luar biasa ya, persaingan yang bagus, sama-sama bagus. Dan kita juga tetap ya memberi aplaus untuk kelompok 2 yang sudah bekerja keras baik dalam diskusi tetapi juga mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Semua sudah dari kelompok 1 sampai 3. Semua baik, kerjasamanya baik, dan semoga bahwa pada pekan-pekan yang akan datang semangat kerja ini, semangat belajar ini tetap ada di dalam diri adik-adik sekalian, tetapi malah juga lebih dikembangkan. Nah, mari kita akan menyimpulkan bersama materi hari ini. Apa arti hormat anak kepada orang tua? Tadi adik-adik sudah sampaikan ya melalui presentasi kelompok. Hormat berarti bersikap santun terhadap orang tua. Apa itu bersikap santun? Bersikap santun artinya patuh, sopan ya. Bersikap santun artinya sopan. Apa itu patuh? Patuh artinya taat, mendengar, sebagai wujud dari rasa sayang kita kepada orang tua. Di dalam sikap santun dan kepatuhan itu ada tanggung jawab anak untuk membantu orang tua. Membantu dalam hal apa? Tentu di dalam hal pekerjaan
sebagaimana yang ada di dalam gambar ini. Ya, anak seorang petani ada di kebun, membantu orang tuanya di kebun. Ini ada basalin air, muka seba debit papa mau minum. Ya, artinya bahwa kita jangan malu untuk membantu orang tua dengan berbagai profesi yang ada pada mereka. Kalau papa dengan mama petani, pergi di kebun, pulang sekolah bantu. Makan istirahat sedikit, pergi di kebun. Papa nelayan, dari sekolah, makan, istirahat sedikit, pergi baca buat papa dari melaut. Bahan bentuk ikan bantu pemama. Ya toh? Atau orang tua dalam profesi sebagai peternak boleh bantu, kasih pindah tuh sapi, atau cari itu rumput kasih makan sapi, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa Anda lakukan. Tetapi di rumah juga begitu, ya. Membantu orang tua, so isi masuk basah, so boleh masak, sudah bisa mencuci piring, merapikan tempat tidur atau membersihkan rumah dan halaman. Itu adalah bagian dari rasa hormat kita kepada orang tua. Kemudian yang kedua, ya, adalah bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Hormat berarti bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Nah, memelihara kelangsungan hidup orang tua, yaitu dengan cara mencukupi kebutuhan orang tua. Besok-besok mama dan papa so tua, so lansia, so tidak bisa bekerja, mendapatkan penghasilan. Anak-anak yang menyediakan kebutuhan mama dan papa, ada DP belanja-belanja khusus. Misalnya dari penghasilanmu, tiap bulan kasihkan untuk mama dan papa, apa untuk persembahan mereka, untuk belanja mereka, untuk perawatan sakit mereka, dan lain-lain sebagainya. Tetapi juga memelihara kelangsungan hidup orang tua dapat adik-adik nyatakan seperti yang ada di gambar ini. Gambar 2. Seorang anak ada kasih makan pada bapak ada sakit, merawat orang tua, ya, yang sedang sakit. Jangan suruh orang lain merawat, tapi kita sebagai anaknya akan merawat orang tua. Bergantian, dulu orang tua merawat kita, sekarang kita yang dirawat, atau dulu orang tua merawat kita, sekarang kita atau orang yang merawat orang tua. Jangan tadi panti jompo, tapi rawatlah orang tuamu di rumahmu dengan kesabaran dan dengan cinta, ya. Dan kemudian selanjutnya adalah bahwa hormat juga, ya, berarti menghargai, mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak. Nah, bagian yang ketiga ini adalah bahwa kita perlu menghargai nasihat, kita perlu menghargai ajaran-ajaran orang tua, larangan orang tua. Karena sesungguhnya di dunia ini tidak ada orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk jatuh ke jurang. Tetapi semangat pendidikan orang tua itu dalam rangka menjadikan anak-anaknya baik, anak-anaknya sukses berhasil memiliki masa depan. Jadi dengarlah, hargailah nasihat mama dan papa di rumah. Kalau ada bilang cukup sampai jam 9, ya, Anda ada di luar sana, mungkin pelajar, selebihnya Anda sudah ada di rumah, bikin begitu. Jangan nanti mau pulang jam 12. Kalau mama dan papa bilang jangan merokok, jangan merokok, rajin pak ibadah, rajin pak ibadah. Dan nasihat pengajaran-pengajaran yang lain. Sebab itu adalah bagian dari pengakuan bahwa orang tua adalah utusan Tuhan, ya, yang diutus untuk memelihara, membesarkan dan mendidikmu dalam tugasnya sebagai mama dan papa. Nah, hubungan orang tua dan anak yang paling ideal
dapat kita pelajari dari kehidupan keluarga Tuhan Yesus. Bukan lagi Alkitab di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52 menceritakan tentang Yesus bersama dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk mengikuti Paskah. Yesus berada di Bait Allah. Yesus baru umur 12 tahun. Tetapi Yesus mau taat dan hormat, patuh kepada orang tua. Sekalipun ya masih kecil, lelah, mungkin berjalan jauh, Tuhan Yesus tetap ikut sebagai bagian dari rasa hormat, cinta, patuh, taat kepada orang tua. Kemudian di rumah, itu bapaknya Tuhan Yesus adalah Yusuf sebagai tukang kayu. Tuhan Yesus tidak malu bekerja sebagai tukang kayu membantu bapaknya Yusuf. Karena itu begitu juga tentu sebagaimana Ibu sampaikan tadi, kita jangan malu membantu orang tua kita dengan profesi apa saja yang ada pada orang tua kita, sebab itu adalah kepercayaan dan berkat Tuhan di dalam hidup orang tua kita. Perlu kita topang, perlu kita bantu orang tua kita. Dan kemudian sebelum Yesus ya mati dengan tahap mengalami sengsara penderitaan, Tuhan Yesus bilang pada Yohanes, kasihi Maria, cintai Maria. Itu adalah pernyataan kasih sayang, perasaan yang menandakan bahwa ia mengasihi ibunya, menyerahkan tanggung jawab kepada saudaranya untuk memelihara dan merawat ibunya, orang tuanya. Nah, hal-hal ini yaitu santun patuh, tanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua dan mengakui ya kewibawaan orang tua melalui menghargai nasihat dan didikan mereka, karena mereka adalah orang yang ditugaskan Tuhan untuk mendidik kita, adalah nilai-nilai Kristiani yang harus kita wujudkan dalam hidup kita setiap hari. Membantu orang tua, merawat orang tua, mendengar didikan ajaran orang tua, itu adalah nilai-nilai Kristiani yang perlu orang pegang dalam hidup tiap hari. Karena itu Tuhan Yesus sebagai lebih dulu ya. Tuhan Yesus sudah teladankan. Semoga bahwa adik-adik sekalian tidak sekedar mendapat ilmu, tetapi adik-adik sekalian juga dapat mewujudkan, mempraktekkan ilmu itu, pengetahuan itu dalam hidup setiap hari. Bahwa di rumah adik-adik dapat mewujudkan tanggung jawab ya kepada orang tua dengan membantu orang tua, mengasihi orang tua, dan juga tentu mendengar nasihat didikan orang tua. Nah, adik-adik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita, mungkin ada pertanyaan yang ada di hati adik-adik yang belum merasa jelas dengan penjelasan Ibu terkait dengan materi kita saat ini. Disilakan, diberi kesempatan. Oke, baik, silakan ya Tuan. Mendengar penjelasan Ibu dan memperhatikan gambar satu yang sudah Ibu tayangkan tadi, saya akan memberikan pertanyaan, tugas mana yang harus kami prioritaskan, tugas sekolah atau tugas rumah? Karena jujur saja kami seringkali mendapat tugas dari guru-guru kami dan kami tidak dapat melakukan tugas rumah kami, seperti misalnya pergi ke kebun. Ya, pertanyaan yang baik sekali. Ya. Dilema dengan tanggung jawab yang harus dilakukan. Mau bikin bagaimana dan apa yang diprioritaskan? Ketika di sekolah banyak tugas, di rumah terkadang tidak bisa membantu orang tua karena harus mengerjakan tugas sekolah. Apa yang dilakukan? Nah, adik-adikku sekalian, adik-adik perlu jadi membagi waktu. Ya, terkait dengan gambar
mesti selesai tugas dulu. Tentu adik-adikku, ya, kita lihat peluang dan kita lihat waktu. Membantu orang tua di rumah bukan berarti mengabaikan tugasmu sebagai siswa. Kalau ada tugas dari sekolah, Anda harus prioritas mengerjakan tugas sekolah. Kalau tugas sekolah sudah selesai, baru membantu orang tua. Tetapi Anda bisa membantu orang tua pada masa-masa libur. Kalau libur, ya silakan ikut orang tua di kebun, ikut orang tua di pantai, atau bantu orang tua mengurus ternak. Tetapi di waktu-waktu sekarang kan Anda bisa ambil bagian bantu orang tua di rumah dengan pagi-pagi bangun, berdoa, merapikan tempat tidur, sama yang ibu ada bilang tadi, cuci piring, ya kan? Atau pada saat-saat juga Anda aktif bersekolah, mungkin ada suatu saat ada peluang bagi Anda untuk bantu orang tua di kebun dan silakan. Yang pasti lihat peluang, ya, lihat peluang dan lihat waktu, lihat kesempatan. Ibu kira Anda adalah siswa yang pintar, yang cerdas, yang kritis, yang mampu membagi waktu dengan baik, dan juga yang mampu membaca peluang dengan baik. Itu adalah perkembangan intelektual. Anda wujudkan itu pada perjalanan hidupmu setiap hari. Boleh ya dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu? Baik, ya, siap boleh. Dan silakan adik-adik kerjakan soal yang ada di LKPD. Ada 5 nomor soal yang Ibu sediakan untuk Anda. Bekerja dengan jujur. Silakan mulai bekerja. Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Tugasmu di rumah terkait dengan materi kita hari ini, Anda silakan membuat clipping tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak dan tanggung jawab anak terhadap orang tua, lalu buatkan analisisnya. Dan Ibu berharap Anda bisa memasukkan tepat waktu, ya. Pekan depan Anda masukkan pada Ibu sebagai bagian dari pembelajaran disiplin untuk Anda. Sekali lagi masukkan tepat waktu, dan pada pekan depan kita akan belajar tentang materi yang sama, tanggung jawabku terhadap keluarga dalam submateri yang berbeda, kajian teologis dari hormat kepada orang tua. Kita akan membahas dan mendiskusikan kitab Keluaran pasal 20 ayat 12, yaitu hukum yang ke-10, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian adik-adik, silakan untuk berbenah, ya, atur meja kursi. Kita akan tutup pembelajaran dengan doa. Kembalikan ke tempatnya semula. Sudah oke? Semua berdiri. Kita akan berdoa. Semua sudah siap berdoa? Ibu berharap Anda tetap dalam sikap doa yang baik, tidak ada percakapan. Sementara berdoa, mari berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu dalam proses pembelajaran ini. Semua telah berlangsung dalam kuasa dan dalam kehendak-Mu. Hamba memohon bahwa ketika anak kami sudah menerima materi tentang tanggung jawab anak di dalam keluarga, mereka dapat mewujud nyatakan itu di dalam perjalanan hidup setiap hari bersama orang tua, dengan menghormati orang tua, santun, patuh pada orang tua, dan kemudian mereka dapat memelihara kehidupan orang tuanya dan juga mengakui orang tua dalam setiap nasihat, pendidikan, pengajaran, karena percaya mereka adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk mendidik, merawat, membesarkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan ketika mereka kelak ke depan telah menjadi orang dewasa, memasuki tahap hidup pernikahan dan menjadi orang tua, oleh kuasa Tuhan juga melalui bekal materi hari ini, mereka boleh menjadi orang tua yang bertanggung jawab,
yang dapat mendidik, membesarkan, merawat anak-anak mereka dengan baik sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami tutup pembelajaran hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Guru Agung kami. Amin. Disilakan duduk. Demikian adik-adik pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom untuk kita semua.